Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak tumis daging sapi. Siapkan 500 gram daging sapi yang sudah diiris-iris tipis. Marinasi dengan garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, dan juga sekitar 2 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini tepung maizenanya berguna untuk mengempukkan daging. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini nanti didiamkan cukup 30 menit supaya bumbunya meresap dan juga dagingnya lebih empuk. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, Bude mau membuat bumbunya. Bumbunya ini ada bawang putih sekitar 5 siung dicincang kasar. Kali ini Bude mencincangnya dengan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa mencincangnya menggunakan pisau. Ini dicincang kasar seperti ini. Kemudian 1 butir bawang bombay dipotong agak besar. 1 ruas jahe diiris tipis. 3 buah cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya, dibelah kemudian dipotong-potong agak besar. Dan juga cabai hijau besar, dibuang bijinya juga, dibelah dan dipotong-potong. Semua bumbu bahan sudah siap, mari kita masak. Tumis bawang putih cincang dan juga irisan jahe, ditumis digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai bawang putih agak kecoklatan. Ini bawang putihnya sudah harum, sudah agak kecoklatan. Masukkan daging yang sudah dimarinasi. Ditumis sampai daging berubah warna. Ini daging sudah berubah warna. Masukkan air secukupnya. Ini kuah sudah mendidih, koreksi rasa. Bude menambahkan kecap manis lagi karena masih kurang manis menurut Bude. Pokoknya tingkat kemanisan sesuai selera. Ini karena rasanya asin gurihnya sudah pas, Bude tidak menambahkan garam dan kaldu bubuk ya teman-teman, karena sudah asin gurih dari kecap asin dan juga saus tiram. Supaya cepat matang dan bumbu meresap, ditutup ya teman-teman. Ditutup sampai benar-benar daging matang dan kuah menyusut. Ini daging sudah matang, kuah sudah menyusut. Terakhir masukkan potongan bawang bombay dan cabenya. Diaduk-aduk sampai bawang bombay, cabai merah dan cabai hijaunya layu. Ini sudah matang, siap disajikan. Tara, tumis daging sapi siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak sayur lodeh nangka muda. Siapkan nangka muda, ini sudah dikupas, kemudian dipotong-potong agak besar.
Setelah dipotong-potong, dicuci bersih dan ditiriskan. Selanjutnya, rebus nangka muda yang sudah dicuci bersih, direbus sampai matang atau sampai empuk. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Sambil menunggu nangka mudanya empuk, Bude mau membuat bumbunya. Bumbunya ini sudah dipotong-potong. Ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, dan juga 1 ruas kunyit. Sebagai pengganti air, Bude menambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di chopper ataupun diulek. Ini nangka mudanya sudah matang. Dicek dengan ditusuk-tusuk memakai garpu, sudah empuk atau belum. Ini nangka mudanya sudah empuk, segera angkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, pindahkan ke wadah yang besar, kemudian dihancurkan atau ditekan-tekan memakai ulekan seperti ini. Ini bahan bumbunya sudah siap semua. Mari kita masak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan atau pan seperti ini. Ditumis sampai harum, sampai benar-benar tanak dan mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah mulai mengeluarkan minyak, sudah setengah matang. Masukkan 5 lembar daun salam, 1 batang serai, dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar harum. Ini bumbunya sudah harum, masukkan air secukupnya. Kalau sudah mendidih, masukkan nangka muda yang sudah diulek tadi. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok makan peres. Tambahkan juga gula merah secukupnya, tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan semua tercampur merata. Kemudian tambahkan santan sekitar 700 ml. Diaduk-aduk kembali sampai benar-benar matang dan tanak supaya tidak mudah basi. Pokoknya diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurih manisnya. Ini sudah matang, sudah tanak. Terakhir masukkan bawang merah goreng. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini sudah matang, siap disajikan. Kemudian taburi lagi dengan bawang goreng di atasnya. Tara!
sayur lodeh nangka muda siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tempe orek. Siapkan 1 papan tempe, kemudian diiris-iris agak tebal dan dipotong-potong, bisa dipotong kotak ataupun memanjang seperti ini. Pokoknya sesuai selera teman-teman saja. Ini tempe sudah dipotong-potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih diiris-iris tipis, 2 buah cabai hijau besar dipotong bulat ataupun menyerong sesuai selera, 10 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat dipotong dadu agak besar, yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera, 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Lanjut, goreng tempe yang sudah dipotong-potong sampai setengah matang. Dibolak-balik supaya matang merata. Ini sudah mulai kecoklatan, sudah setengah matang. Segera angkat dan tiriskan. Kurangi minyak goreng dan gunakan secukupnya. Kemudian tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan cabenya. Dan tumis kembali sampai cabenya juga layu. Ini cabai juga sudah layu, masukkan potongan tomat, daun salam, serta irisan lengkuasnya. Ditumis, digonsreng-gonsreng kembali sampai tomatnya juga layu. Ini bumbu sudah harum, sudah layu semua. Tambahkan air secukupnya atau sekitar 250 ml. Tambahkan garam, kaldu bubuk masing-masing setengah sendok makan, 1 sendok makan saus tiram, dan sekitar 3 sendok makan kecap manis. Ditumis, digonsreng-gonsreng supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan tempe yang sudah digoreng. Diaduk-aduk, digonsreng-gonsreng, ditumis sampai kuah menyusut, sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam tempenya. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengental, sudah matang, siap disajikan. Tara, tempe orek siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak ayam bumbu merah. Siapkan 1 kg daging ayam, ini sudah dicuci bersih. Kemudian beri perasan air jeruk nipis.
Bude menggunakan 1 buah jeruk nipis. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada ayam. Tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata dan sambil ditekan-tekan supaya garamnya juga meresap ke daging ayam. Kemudian didiamkan cukup sekitar 15 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, Bude mau membuat bumbunya. Adapun bumbu-bumbunya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 10 buah cabai merah keriting. Ini sudah dipotong-potong semua supaya mudah halusnya. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Kemudian panaskan minyak goreng. Goreng ayam yang sudah dimarinasi tadi. Digoreng dalam minyak panas api sedang. Dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Digoreng sampai agak kecoklatan atau cukup setengah matang. Tidak perlu terlalu kering ya teman-teman. Ini ayamnya sudah kecoklatan, sudah setengah matang, siap diangkat dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi memakai minyak goreng bekas menggoreng ayam. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai kadar air menyusut, sampai bumbu harum dan juga tanak. Ini kadar air sudah menyusut, bumbu sudah setengah matang. Masukkan 4 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Ditumis kembali, digongsreng-gongsreng sampai bumbu harum dan benar-benar matang. Ini bumbu sudah tanak, sudah harum. Masukkan ayam yang sudah digoreng. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dengan bumbunya. Kemudian tambahkan air secukupnya atau sekitar 250 ml. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Tambahkan juga kecap manis, tingkat kemanisan sesuai selera. Karena tadi ayamnya sudah dimarinasi dengan garam juga, Bude menambahkan garamnya cukup setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dan ini dimasak sampai ayam benar-benar matang. Koreksi rasa terlebih dahulu, sudah pas belum asin manis gurihnya. Kemudian ditutup, dimasak sampai benar-benar matang dan juga kuah menyusut. Ini sesekali dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan ditutup kembali sampai ayam benar-benar matang. Ini kuah sudah menyusut. Bumbunya juga sudah meresap sempurna ke dalam daging ayamnya. Diaduk-aduk kembali. Ini kuah sudah mengental, sudah matang, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, ayam bumbu merah siap dinikmati.
Di video kali ini, Bude mau membuat telur dadar padang. Iris-iris tipis 4 siung bawang merah, iris-iris juga 5 batang daun bawang, 5 batang daun seledri. Bude menggunakan daunnya saja tanpa batangnya. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting, ini sudah dipotong-potong semua, dan tambahkan minyak goreng secukupnya supaya mudah dihaluskan. Pecahkan 3 butir telur bebek dan juga 3 butir telur ayam. Kemudian dikocok lepas. Kalau teman-teman tidak ada telur bebek, bisa juga cuma menggunakan telur ayam. Kemudian masukkan semua bumbu yang diiris-iris dan bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu sudah masuk semua, diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tambahkan 3 sendok makan tepung beras, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Diaduk-aduk kembali supaya semua tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Panaskan minyak goreng dan tuang adonan ke dalam wajan atau pan seperti ini. Goreng dalam minyak panas, api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Dan lakukan seperti ini supaya adonan yang di atas turun ke bawah, supaya nanti mudah untuk membaliknya. Sekiranya bawahnya sudah kecoklatan, sudah matang, sudah kokoh, dibalik ya teman-teman. Bude membaliknya menggunakan serokan seperti ini, atau kalau ada teflon dengan ukuran sama, teman-teman bisa menggunakan teflon cara membaliknya. Dibalik pelan-pelan seperti ini. Ini agak berantakan, tapi diratakan kembali supaya lebih rapi, dan ditekan-tekan seperti ini supaya bawahnya juga matang merata. Kalau bawahnya sudah kecoklatan, sudah matang juga, siap diangkat dan disajikan. Tara, telur dadar padang siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat ayam goreng terasi daun jeruk. Siapkan 1 kg daging ayam. Adapun bumbu-bumbunya ada 10 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, garam dan juga kaldu bubuk masing-masing 1 sendok makan, 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis kecil, 1 butir telur, dan juga 1 buah jeruk nipis, 1,5 sendok makan terasi matang, 2 sendok makan tepung maizena,
4 sendok makan tepung terigu. Pertama-tama, beri ayam dengan perasan air jeruk nipis. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada ayam. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Nanti ini didiamkan cukup 10 menit. Setelah 10 menit, bisa dicuci kembali atau tanpa dicuci langsung diolah, tidak apa-apa ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, haluskan bawang putih, cabai merah keriting, semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan, terasi, garam, dan juga kaldu bubuk, serta telur. Dan tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Kemudian bumbu sudah halus, tuangkan ke dalam ayamnya dan masukkan juga tepung terigu serta tepung maizenanya. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Terakhir, masukkan irisan daun jeruknya dan diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata, dan ini didiamkan sekitar 30 menit supaya bumbu meresap, atau lebih dari 30 menit, lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Ini Bude menyimpan separuh untuk stok di kulkas, sewaktu-waktu butuh tinggal goreng. Lanjut, panaskan minyak goreng, kemudian goreng ayam dalam minyak panas, api sedang. Dan kalau ayam sudah masuk semua, kecilkan api ya teman-teman, supaya matangnya merata, jangan terlalu besar apinya. Kalau terlalu besar apinya, nanti di luar sudah matang, dalamnya masih merah. Dibolak-balik supaya matang merata. Dan ini sudah matang, sudah agak kering, diangkat, ditiriskan, dan goreng semuanya sampai selesai. Kemudian digoreng 2 kali ya teman-teman, supaya lebih crispy, lebih keras. Digoreng dalam minyak panas, api sedang. Ini sudah matang sempurna, sudah lebih crispy, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, ayam goreng terasi daun jeruk siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.